Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari Kades IPS, NIM 211200030. Baiklah, yang pertama berbicara tentang ayah Emil Audero. Nama Emil Audero mencuat usai PSSI menyebut siap menaturalisasi kiper Sampdoria tersebut jika pelatih timnas Indonesia Sintayong berminat. Namun sang ayah dengan tegas menolak anaknya untuk memperkuat skuad Garuda. Kiper pemilik nama lengkap Emil Audero Mulyadi memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ayah Emil, Edi Mulyadi, ditanya tentang masa depan sang anak. Dengan tegas ia mengatakan bahwa kans anaknya membela timnas Indonesia itu hanyalah mimpi belaka. Menurut tanggapan saya tentang hal ini pelajaran sekaligus kritikan tajam buat PSSI dan timnas. Kita tidak perlu merasa tersinggung dengan omongan sang ayah Emil Audero, karena pemain bola itu butuh hidup dan perkembangan karir. Intinya perbaiki mutu dan mental pemain lokal kita. Yang kedua berbicara tentang hasil survei BLT yang tidak tepat sasaran. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau IPO menunjukkan sebanyak 51,3% responden menilai program bantuan langsung tunai atau BLT tidak tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah, terutama soal pemberian bantuan dalam program pemerintah mengenai bantuan. Kerap kali didapati kelemahan, misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebihan atau double. Menurut saya harusnya didampingi oleh camat-camat tiap desa jika ingin mendata masyarakat agar ditahu mana yang layak dan mana yang tidak untuk mendapatkan BLT. Jangan percaya oleh data-data RT atau lurah setempat. Yang ketiga berbicara tentang pelanggaran HAM berat 1999. Berdasarkan intisari tersebut, KKP Indonesia telah menelaah sejumlah dokumen dan fakta yang didapat dari KPP HAM, Komnas HAM, SJU Panel Khusus, Pengadilan HAM, HDHOS, dan CEFR. Hasilnya, KKP Indonesia menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus di Timor Leste itu. Beberapa bentuk kejahatannya, salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil. Jenis tindakan kekerasan tersebut adalah pembunuhan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, penahanan ilegal, kekerasan seksual, penghilangan paksa. Kekerasan tersebut diarahkan terhadap warga sipil seperti kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, intimidasi, atau penghilangan kemerdekaan fisik. Warga sipil yang diserang harus dalam jumlah yang cukup untuk menunjukkan bahwa penyerangan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap perorangan sipil dalam jumlah sedikit, terbatas, atau terpilih secara acak, namun sekelompok orang yang signifikan. Menurut saya tentang pelanggaran HAM seberat 1999 tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi refleksi pembentukan masyarakat dan pemerintahan yang menghormati martabat hak asasi manusia. Menyelesaikan kasus-kasus seperti ini sangat diperlukan. Sebagai bangsa kita bisa mencegah peristiwa itu tidak terjadi kembali.